Kita di sini bakal ngomongin lagi timnas Indonesia yang kemarin habis kalah lawan Singapura 1-1 dan hasilnya juga cukup menarik ya, karena ya sebenarnya kalau di atas kertas kita mampu lawan Singapura, tapi somehow kita ditahan imbang sama Singapura. Dan memang walaupun Singapura juga tahan imbang Vietnam 0-0, tapi tetap aja kalau misalnya lihat apa yang dipunya Vietnam, kita sebenarnya mampu untuk melangkah lebih jauh gitu, terutama dengan squad yang kita punya, squad mewah yang kita punya. Tapi sayangnya memang kita harus berhenti sampai di sini. Nah, kita bakal bicara soal apa aja sih yang jadi hal-hal yang perlu di-concern dari Indonesia lawan Singapura kemarin. Nah, gue di sini ngelihat ada 3 hal yang paling penting, dan sebelumnya gue udah riset juga 3 hal yang paling sering muncul kalau misalnya ngelihat kolom komentar dari YouTube atau sosmed. Itu ada 3 hal. Yang pertama itu soal Rizky Ridho, karena kita melihat ada miskomunikasi di golnya Singapura. Yang kedua itu adalah kritik dari para netizen ataupun juga kita-kita yang menikmati timnas tidak lolosnya Indonesia ini. Banyak kritikan-kritikan yang dilalui. Dan yang ketiga itu adalah taktik dari John Herdman yang pada akhirnya banyak menyinggung kembali nama STY. Kita lihat dari statistiknya, kita punya ball possession itu 60 banding 40% in overall. Di babak kedua sempat 30 banding 70. Kita di sini memang disuguhkan permainan low block yang dilakukan oleh Singapura, dan memang itu juga jadi salah satu alasan kenapa kita bisa main dominan. Tapi yang jadi problemnya adalah peluang kita banyak, yaitu kita punya peluang di sini 14 shot. Singapura punya 12 shot. Nah, ini juga yang PR. Mereka main low block, main counter attack, tapi bisa dapat 12 shots. Dan kembali ke Indonesia 14 shots, itu kita punya 6 shot off target, kemudian 4 shot on target, dan 4 shot yang blocks. Artinya apa? Peluang kita tuh banyak, tapi banyak yang nggak bisa dikonversi jadi gol. Sementara Singapura itu juga punya 12 dan pada akhirnya 1 terjadi gol juga. Itu pun juga lewat miskomunikasi. Nah, ini jadi PR juga khususnya bagi timnas kita, di mana kita kehilangan oleh Romeni itu berasa banget, karena kita biasanya sangat mengandalkan oleh Romeni, tapi kali ini terutama kita kehilangan pemain-pemain kunci di AFF kali ini itu sangat berpengaruh. Dan di lini depan kita juga sebenarnya sangat kewalahan untuk kita cetak gol kalau misalnya kemarin nonton pertandingannya. Kemudian yang ketiga itu adalah seperti yang gue bilang tadi, kebobolan 1 dan tidak bisa tambah keunggulan. Walaupun ada, bisa dibilang ada quote unquote gitu kan, wasit bisa dibilang kelihatan berat sebelah, karena kelihatan terutama dari setelah VAR itu Indonesia foul dikit langsung kartu, dan nyenggol dikit itu gampang banget dikasih pelanggaran setelah itu. Walaupun ada juga beberapa pelanggaran yang memang pelanggaran gitu kan. Ya, terlebih dari itu yang paling diconcern adalah sekalipun wasit di sini ambil andil untuk membuat Indonesia di sini terlihat berat sebelah, masalahnya itu adalah kenapa kita nggak bisa nambah keunggulan gitu di saat seharusnya kita bisa nambah. Justru kita malah kebobolan, dan ya Singapura lolos lewat hasil seri ini karena mereka nggak kalah sama sekali, sementara kita kemarin kalah lawan Vietnam. Gue menjabarkan 5 hal di sini. Why-nya ada 5 hal. Yang pertama itu adalah build up kita. Seperti yang kita tahu semua, Indonesia di sini main 3-2-4-1 dan Indonesia sangat dominan dari segi permainan. Lah, tapi kan kalau misalnya di ininya 3-4-3, Bang. Nah, kenapa gue bilang 3-2-4-1? Karena
sekalipun di situ hitungannya wingback, tapi wingback kita tuh ofensif. Donitri kan dia ini bang defensif. Nah, tapi kalau misalnya ngeliat permainan kemarin itu Donitri pun juga kelihatan lebih defensif, terutama Eliano Rangers. Eliano itu lebih ofensif bahkan. Dan itu kelihatan banget gimana kita sendiri juga banyak kebobolan. Itu segi sayapnya gitu kan, yang seperti di video kemarin gue bilang itu termasuk salah satu kelemahannya, dan bahkan kelemahannya itu sangat terekspos gitu kan. Kalau misalnya itu wingback yang cenderung memang lebih stable secara defense, harusnya at least dari segi pertahanan kita nggak akan sebolong itu. Kenapa terlalu slow juga? Di sini juga terbukti lewat statistik, yaitu lewat statistik dari akurasi passing dan jumlah passing. Nah, jumlah passing Indonesia itu 377 dan akurasi passingnya itu yang akurat 312, which is good, 83%. Nah, 135 di on half dan 177 di opposition half. Yang jadi PR itu adalah kalau untuk ukuran tim yang mendominasi 377 pas ini itu patut dipertanyakan. Karena kenapa? Standar untuk tim yang sangat dominan, bermain dominan, bahkan ini dicatat di Atletik itu tuh taktik, misalnya taktik yang kayak punya Liverpool aja itu tuh at least dia punya penguasaan bola itu sekitar 400-an, 450. Kita di bawah itu, berarti bisa dibilang kita punya permainan ini sangat slow dan terlalu banyak ngandelin crossing. Seperti kalau misalnya lihat kemarin, kita terlalu ngandelin banyak, bukan crossing sih, lebih tepatnya bola-bola umpan bola panjang, dan ya kita juga memang dominan di sisi kiri, jadi ada beberapa crossing yang memang dari situ diluncurkan, sisi kanan juga, dan sayangnya banyak akurasi yang kurang oke. Dan kita juga punya masalah di finishing. Kemarin Michelle Baker punya peluang di blok. Harus kasih kredit juga untuk para pemain Singapura, karena pemain Singapura kemarin itu juga sangat bagus dari segi pertahanan. Nggak sangat bagus juga sih, lumayan lah, cukup oke dari segi pertahanan, karena sebenarnya banyak banget juga kondisi di mana Singapura itu defense-nya kecolongan, tapi kita aja yang kurang efektif. Yang paling terutama ini yang paling menyebabkan kita akhirnya tersingkir adalah pasca kejadian VAR itu, setelah wasit ngebatalin kartu merah itu pemain-pemain seperti hilang fokus. Nah, ini yang paling berpengaruh, yang pada akhirnya miskomunikasi terjadi, kepanikan terjadi, terutama ketika Singapura ambil inisiatif untuk menyerang. Nah, terjadilah miskomunikasi di situ dan akhirnya terjadi gol yang salah satunya juga disalahkan itu adalah Rizky Ridho, dan kiper juga di sini sebenarnya bertanggung jawab karena at the end kiper mutusin maju, sementara di situ ada Rizky Ridho yang udah coba ngalangin. Nah, inilah yang jadi catatan tersendiri buat timnas kita, terutama di lini belakang, untuk menjaga komunikasi. Michelle Baker is a good striker, dia adalah aset masa depan dari timnas Indonesia, tapi memang dengan catatan dia harus lebih polish, dan kelihatan banget memang dari segi jam terbang dia itu kurang, terutama untuk shooting dan tap in itu kayaknya udah agak kebaca sama pemain Singapura, di mana dia cenderung lebih sering ngandelin ataupun juga ngetargetin sisi bawah. Itu udah diwanti-wanti sama para defense-nya Singapura. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi intinya adalah kita itu peluang sebenarnya cukup banyak, tapi kita nggak bisa efisien. Terutama banyak sebenarnya di babak kedua itu, di momen-momen akhir Tom Haye itu ngelepasin umpan yang bagus. Kemudian ada juga kalau nggak salah itu umpan
terobosan juga yang cakep banget, tapi kita nggak bisa finishing gitu kan, dan finishingnya itu nggak di placing. Jadi dari berdasarkan apa yang kita bicara, yang kita bahas tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana kita benar-benar kehilangan pilar-pilar utama kita, seperti Ole dan pemain-pemain lain. Itu yang pertama, dan sangat berpengaruh ketika kita melihat bagaimana performa para pemain lain di Piala AFF, di mana kita juga di sini terlalu sangat bergantung sama Tom Haye, ini nomor 2. Kita sangat bergantung sama Tom Haye. Nah, ini yang jadi kritik juga, yaitu tactical depth. Kita masih kurang dalam hal tactical depth, terutama dalam bagaimana mengkoordinasi ketika di counter attack. Karena kita banyak kali kebobolan itu juga karena kita nggak siap menghadapi counter attack dari taktik kita sendiri. Seperti itu. Dan yang terakhir, itu adalah bagaimana kita, atau lebih tepatnya John Herdman sih. John Herdman ini lebih harus mempersiapkan taktik seandainya banyak pemain seperti Piala AFF ini yang nggak bisa ikutan, itu nggak bisa disamain main 3 back seperti bagaimana ada pemain-pemain utama itu ada, melainkan bisa dicari solusi supaya pemain-pemain yang ada itu bisa dimaksimalin. Jadi kita bakal lihat nanti setelah Piala AFF ini bakal ada ASEAN Cup, dan John Herdman sendiri juga dibilang kalau dia bakal milah-milah pemain mana yang layak dan pemain mana yang nggak layak untuk lanjut ikut serta dalam Piala ASEAN Cup yang memang diresmikan sama FIFA. Bagaimana dengan pemain full, John Herdman juga bisa memanfaatkan, yang pastinya dengan pemain full bisa dibilang Indonesia wajib jadi juara, at least masuk final, bahkan wajib juara, karena kita udah bawa semua pemain-pemain inti kita. So, itu aja untuk kali ini, untuk review kali ini, dan kita bakal ngebahas yang lain, pastinya stay tune on the channel di Willy Bicara Bola, dan sampai jumpa pastinya di channel ini di live selanjutnya.